Oke, selamat siang teman-teman ya. Kembali lagi di Intraday hari Rabu ya. Hari ini hari terakhir bursa di minggu ini. Karena Kamis Jumat bursa off ya. Oke Mas, ini dari kemarin ada berita Mas ya yang perihal Telkom nih. Kemarin kita sepakat ya RUPST-nya Telkom bakal kasih dividen 212,5 per lembar Mas. Atau sekitar 89% dari total laba bersih di tahun lalu nih. Nah, harga sahamnya kan udah lumayan juga nih naiknya ya. Kalau kita lihat dari bulan lalu gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mas buat mencari dividen gitu ya? Apakah cocok untuk masuk di harga sekarang ya di 2.850-an kurang lebih atau lebih baik kita nunggu retrace saja nih Mas? Oke. Bagaimana pelaku pasar ini menyikapi Mas dengan berita ini gitu? Nah, kalau ngomongin soal dividen, nah itu biasanya sebelum dividen itu dibagikan, kumdetnya itu saham itu akan digerek naik gitu karena beberapa institusi atau pelaku market lah ya biasanya mengejar karena memang kecenderungannya jika saham itu akan membagikan dividen dan dividen payoutnya juga lumayan gitu kan. Kalau Telkom tadi berapa ya? Kalau 200 harganya sekarang berapa? Di 2.800 kira-kira berapa persen ya? 6-7% ya? 7,5 Mas. Nah, 7,5%. Nah, untuk pemodal besar itu kan lumayan lumayan tuh gitu kan. Ya, Sedangkan kalau betul. dividen aja kita setahun berapa 5-6% gitu kan. Nah, ini bisa cepat dapat 7% gitu. Makanya pemodal-pemodal besar itu mungkin akan ngejar nih saham ini. Nah, pertanyaannya adalah kita retail-retail ini gitu kan yang modalnya sedikit gitu jangan sampai kena gocek gitu loh. Jadi kena trapnya doang gitu kan. Nah, ini nih harus Betul, betul. harus dipantau di marketnya gitu. Apakah marketnya itu memang lagi masih on track, masih masih ada akumulasi, masih ada momentum gitu loh. Langsung kita cek aja ya. Siap, siap Om. Kita cek aja di kondisi marketnya karena kita di market kita harus melihat kondisi market gitu. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat nih, udah kelihatan ya circle saya ya. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan Om, jelas. Oke, sip. Nah, kalau kita lihat dia kenaikannya memang udah dari 2.400-an sampai ke 2.800. Dan masih akumulasi nih kalau kita lihat daily dia masih akumulasi. Memang beberapa muncul garis di ML3 kita, machine learning ketiga kita dia mendetek bahwa ada markdown yang garis merah gini. Tapi barnya masih overall dia masih akumulasi dan momentumnya masih terjaga gitu. Jadi sebenarnya masih masih oke nih gitu ya. Dan kalau kita lihat ini udah naik, udah seberapa besar sih? Apakah resikonya itu masih oke atau enggak? Kita bisa lihat di time frame weekly-nya gitu. Di weekly memang dia udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 6 minggu nih, udah 6 minggu diakumulasi pelan-pelan sama bandar ya atau smart money ya. Tapi kalau kita lihat minggu ini juga masih terjadi akumulasi yang lumayan gitu dan momentumnya juga masih oke gitu. Jadi harusnya sih masih bagus sih, masih bisa sih kita masuk, masih bisa koleksi lah untuk saham Telkom ini gitu. Selama dia marketnya masih bagus, bagus itu dalam artian pelaku market bandar atau smart money itu masih melakukan akumulasi dan momentum pergerakan sahamnya juga masih ke atas gitu ya, masih di maintain bagus ke atas gitu ya, kita no worries sih, kita bisa ikutin gitu. Kalau nanti memang biasanya itu setelah karena ini kumdate-nya udah dikasih tahu belum ya kumdate-nya tanggal berapa ya? Dividennya, bentar. Kumdate-nya tanggal berapa? Nah, biasanya tuh kalau sebelum kumdate kalau udah cuan ya langsung ambil Belum Om, aja belum lah dikasih gitu. tahu. Belum ya? Belum. Apalagi kalau belum seperti ini kan berarti masih masih istilahnya masih belum belum tahu lah. Karena biasanya itu sebelum kumdet
orang pada take profit gitu, udah ngambil cuannya gitu kan. Nah, kalau kalau sebelum itu belum ada, kita bisa ikutin selama dia marketnya juga masih bagus gini. Dan dia kan Telkom mau rebound ya, udah Ya, rebound next gitu ke kan. Nah, tiga kalau ribu di ya. kenapa? Bisa ke 3.000 ya, Om ya. Mudah-mudahan bisa ke 3.000 sampai 3.500 sih. Apalagi kalau ada di nanti ke depannya itu ada kayak aksi korporasi misalkan ini apa Telkomsel itu ikut dalam kan ada tuh ini masih rumor kali ya, nggak tahu, kita bisa cek aja untuk apa pembangunan data center yang besar gitu kan dari Komendigi, ada investasi dari kalau nggak salah dari Google, pasti melibatkan Telkomsel dong gitu kan, pasti itu gitu ya. Nah itu bisa kalau misalkan itu bisa rumornya itu bisa di maintain gitu ya, sahamnya mungkin akan bisa tetap naik nih, bisa ke ya paling nggak ke 3.200, 3.000 atau 3.500 atau bisa ke 4.000 kali ya gitu. Jadi tapi intinya kita di market itu kita ikutin market aja gitu. Kita jangan pernah kita outsmart the market. Misalkan nih jadi kita ya udah pasti ke 4.000, nggak ada yang pasti gitu kan. Karena apa namanya di market itu ya supply demand. Kalau supply-nya itu lebih gede, orang pada buang barang gitu kan, udah pada jual, ya kita juga ya kita harus ngikutin market gitu. Itu aja Om tambahan Om untuk saham Telkom. Oke, siap. Berarti bisa masih tetap bisa diikutin ya. Bisa nih bisa. Kalau kita lihat karena masih trennya masih naik ya, masih akumulasi, weekly-nya juga masih akumulasi, daily-nya juga masih Mas ya. Iya betul. Ya dikit masih lah ya. Oke, kalau masuk di range berapa nih Mas kira-kira Mas enaknya? Kalau masuk di the range 2000 sebenarnya di sekarang itu juga 2.820 sampai ke 2.800 oke lah. Jadi range Masukin. 2.800 sampai Iya, 2.820 masih oke untuk masuk ya Om ya. iya. Tapi kalau kita lihat di weekly kalau misalkan dia di retrace sampai ke nilai ML2 di weekly ini 2.720 sampai 2.700 gitu kan. Dia masih wajar lah, kita malah boleh ngikutin lagi di situ gitu. Jadi teman-teman tuh kalau tahu marketnya seperti ini tuh ada penurunan itu tidak worry gitu. Justru kalau dia marketnya lagi akumulasi dan momentumnya masih naik, garis ML2 ini kita ini yang mengukur momentum pergerakan saham, dia masih maintain naik. Misalnya yang ketiga kita ini juga masih akumulasi gitu ya. Saham-saham yang dia retrace atau merah gitu justru kita masuk di situ gitu. Oke, sip. Oke Om, Telkom jelas ya Ya, teman-teman untuk clear. kalau yang masuk. Oke Om, sekarang kita ke Raja Om. Yang tadi juga udah kita sampaikan di grup ya. Bisa masuk pas dia lagi dibanting tadi. Gimana Om kira-kira Raja nih? Masih Coba oke nggak Raja. nih kalau kita masuk? Menambah Raja muatan. ini ya, kalau kita lihat, nah ini yang kita lihat 2 hari ini dia retrace gitu. Kenapa retrace? Sebenarnya dengan tools ini kita udah bisa forecast kalau dia akan retrace. Kenapa? Karena pergerakan dia sebelumnya, waktu kita sebenarnya udah rekom dari sini ya, dari ketika momentumnya kembali naik lagi gitu dari nilai garis ML2-nya ini. Dan ketika dia, jadi kita tuh dengan tools ini kita ada hukum statistik machine learning. Jadi kalau nilai pergerakan hariannya itu di candle price hariannya itu jauh melebihi dari nilai dari ML2-nya, machine learning yang kedua, itu tidak usah dikejar karena dia akan ditarik lagi gitu. Jadi kita ikutin aja nilai ML2-nya berapa, jadi kita nggak ada FOMO. Jadi kita simply ngikutin marketnya aja gitu. Kayak hari ini kan kena lagi di nilai ML2-nya di 2720 ya, sorry. Di 2570 ya. 2.470 tadi. Ya, di 2570. Kena kan? Ya udah. Nah, kalau kita lihat posisi overall-nya kan dia masih akumulasi nih. Dia masih akumulasi, tapi dia kalau kita lihat ML3-nya ini kan dia masih retracement gitu ya. Nanti kalau misalkan
kembali lagi dia warna hijau, artinya dia udah akumulasi markup, baru kita tambah lagi posisi averaging up gitu. Selama dia weekly-nya juga masih akumulasi dan momentumnya juga masih naik gitu loh. Masih on track ini Raja, boleh kita ikutin ya sampai dia momentumnya habis dan market itu udah berbalik dari akumulasi ke distribusi gitu. Oke Om, berarti ini siapa tahu nanti closing sampai 2.700 gitu ya, uji resistnya ya. Iya, Mantap betul. deh. Oke, selamat ya buat teman-teman tadi serok di merah. Karena masih on track untuk saham Raja ini. Iya. Dan Oke Om, karena market itu kan sekarang hari terakhir tuh market minggu ini ya, IHSG ya. Jadi biasanya Mas. memang pada saat market itu mau tutup itu biasanya smart money atau pelaku pasar saham itu yang menggunakan margin biasanya mereka akan apa namanya rilis dia punya margin. Maksudnya dia akan yang dana-dana margin itu mereka kembalikan ke sekuritas gitu kan. Makanya jangan heran kalau di akhir-akhir dari hari market itu biasanya itu banyak saham-saham tuh yang turun atau merah gitu. Tapi kita retail yang bisa melihat pergerakan market seperti ini dengan tool seperti ini ya kita dengan PD justru ngambil yang dikasih merah gitu. Jadi kita bisa punya bergain harga yang lebih bagus gitu. Gitu Om. Oke Om. Oke sip Om. Mungkin atau ada tambahan dari Mas Moses? Oke, ini ya. Sahamnya lagi Jadi dipantau. apa? Sorry. Ada tambahan mungkin saham yang dari Mas Moses yang lagi dipantau? Iya ya, kalau mantau masih on track yang sebelum-sebelumnya kita bahas juga masih on track. Jadi kita selama dia on track, yaudah kita pegang aja naik turun harga itu biasa gitu kan. Nah kalau dan kita juga kita simply ngikutin market dengan tools iTradeX ini dengan machine learning ini gitu. Jadi kita nggak bukan yang apa worry dengan pergerakan harga gitu kan. Nah itu biasa gitu. Dan kalau kita lihat kan selama oh ini dulu-dulu kan sempat kita bahas juga tuh kalau sell on May gitu kan dan go away gitu. Nah itu terbukti ya di Mei ini sekarang udah nggak jadi, itu cuman mitos. Jadi apapun itu sebenarnya itu kembali ke market aja gitu. Data di market seperti apa baru kita react berdasarkan market itu gitu. Karena kalau news ataupun yang lain gitu ya ataupun ada bahkan insider sekalipun itu tidak berguna kalau tidak selaras dengan keadaan market. Jadi kita simply navigasi aja marketnya gitu. Itu aja Om tambahannya Om. Oke Om. Mungkin closing statement Om, ini kan udah terakhir nih di bulan Mei nih. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana yang baru join di intraday. Kira-kira apa nih Om pesannya? Karena kan hari ini terakhir nih Om, karena minggu depan udah Juni nih. Oke. Mungkin ada pesan Nah, khusus buat Om, dari Om khusus buat teman-teman kita di sana. kalau pesan saya sih ini ya, kalau bursa saham itu adalah bukan kendaraan untuk cepat kaya, tapi pasti kaya yes. Gitu. Kalau kita tahu caranya dan ini industri ya. Ini industri gitu. Pasar modal itu financial market itu adalah industri. Jadi ada ilmunya dan karena dia ada angka-angka berarti ada toolsnya, kita harus ukur gitu. Jadi kita tidak bisa atau jangan sampai kita malah hanya menggunakan feeling atau hanya menggunakan rekomendasi orang tanpa melihat data gitu. Nah, itu karena bursa market ini juga sangat dinamis ya. Jadi kita juga harus belajar terus di bursa. Nah, ini ada long weekend gitu kan. Nah, kalau ada waktu tetap belajar juga di kesempatan kalau teman-teman ada waktu gitu. Karena ini kita juga berharap ya semakin banyak orang ke bursa saham karena potensi gede di industri ini dan bisa ke semua orang gitu. Baik itu profesional ataupun yang sudah kerja ataupun mahasiswa yang udah pensiun semuanya bisa gitu. Itu aja Om tambahannya Om. Happy long weekend. Oke.
Sip, mantap banget Om. Terima kasih ya Om ya untuk pesan-pesannya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak video ini terinspirasi ya dengan pesan dari Mas Moses yang terakhir. Oke, mungkin itu saja ya. Cukup ya teman-teman ya untuk intraday bulan Mei ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan ya, di bulan Juni ya Mas ya. Bulan Oke, depan bulan depan juga kita ada libur nih Mas, hari Jumat. Jadi minggu depan cuma Senin sampai Kamis saja Mas. oke, Oke aman. Mas, long Oke, weekend, happy thank weekend ya. you. Selamat menaikkan Isa Al-Masih buat Mas Moses dan Thank teman-teman. you. Thank you, Om Budi. Oke, thank you, bye.